Ya, siang ini kita akan melanjutkan mata kuliah ilmu klasik pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi memang dalam mata kuliah ilmu klasik ini kita akan belajar 4 kitab klasik ya yang sering dipakai dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Yang kemarin kita belajar Huang Tinei terus selanjutnya kita akan belajar Sang Hanu, Jing Lo, sama Wen Bing ya. Jadi itu 4 kitab yang akan kita bahas selama satu semester ini. Tentunya untuk mata kuliah ilmu klasik ini kita lebih sebagai pengantar ya untuk kalian. Karena memang kalau kita bedah satu-satu kitabnya itu tidak mungkin cukup hanya dengan 2 SKS ya. Jadi untuk mata kuliah ilmu klasik ini lebih ke pengenalan gitu. Dan nanti kalau kalian memperdalami pengobatan tradisional Tiongkok, tentunya kalian bisa gali lebih dalam ya pengobatan yang dilakukan saat ini dengan yang sudah dituliskan oleh kitab klasik sebelumnya. Topik bahasan kita hari ini adalah kitab Sang Hanlun. Oke. Sebenarnya Sang Hanlun itu dari San Hancaping ya kitabnya. Di sini ada yang sudah familiar tidak dengan kitab San Hancapindun, San Halun atau yang lainnya ya? Ada yang sudah belajar mungkin? Gimana? Masih Imam? Sudah belajar sebelumnya? Kalau yang anak baru mungkin belum familiar ya, baru belajar ilmu klasik kan di perkuliahan di sini mungkin. Kalau Mas Imam sudah belajar sebelumnya tentang kitab klasik? Kalau kitab klasik waktu itu baca-baca sendiri kayak Huang Dinijing itu yang baca sendiri, terus Sang Hanglun cuman ya pembahasan yang dalam Huang Dinijing itu yang saya pahami beberapa. Nah, untuk kuliahnya dulu waktu di UNER sempat belajar apa nggak ada mata kuliah tentang ini ya? Kalau kuliah nggak ada. Oh, Tapi jadi baru dipelajari di sini ya? Atau belajar sendiri? ya lebih ke belajar sendiri. Oh, terus kalau Sang Hanlun yang pernah baca isinya tentang apa? Banyak sebenarnya. Cuman ya itu lebih apa sih namanya buat entah agak lupa sama. Kita kalau lupa nanti di review ya di sini. Kita akan ya kupas lah. Kalau kalian ingin perdalam, nanti kalian bisa baca sih bukunya. Saya ada bahasa Inggrisnya sih. Sebenarnya San Hanun itu ya dari San Han Caping ya. Jadi itu tentang kitab Test of Cold and Miscellaneous Disease. Jadi dia itu menceritakan tentang penyakit yang diakibatkan oleh kerusakan dingin dan penyakit lain gitu. Dan ini dibagi jadi dua, Sang Hanun sama Jingprialu. Nah, ini dua kitab ini saya yang akan nanti membahas ya. Jadi tapi Jingprialu nanti akan dibahas setelah UTS. Yang sampai UTS nanti hanya San Hanun dan Wang Jinejing. Jadi San Hanun ini yaitu yang menceritakan penyakit-penyakit akibat kerusakan dingin ya, dia akibatkan oleh patogen dingin. Pasti kalian sudah belajar teori dasar kan ya? Tapi kayaknya yang baru belum sampai situ ya, Nelin ya? Nelin Dinda belum belajar penyebab penyakit secara TCM? Atau Belum, sudah? Bu. Belum, Bu. Oh, ada tapi kemarin kayaknya juga sempat dibahas ya. Di Wang Tinijing kayaknya juga sudah sempat ini ya, dengar. Oh, yang semester ini kalian cuma dapat ilmu klasik ya? Belum sampai teori dasar ya? Iya, Oh, Bu. Betul. ya, tapi intinya sebenarnya nanti di teori dasar pun yang akan dibahas ya isi dari kitab klasik ini juga gitu. Jadi nanti kalian kalau bisa memahami materi yang ada di ilmu klasik itu akan mudah dalam ya mengikuti kelas-kelas selanjutnya ya, yang teori dasar, persepan, akupuntur itu akan memudahkan.
ya. Jadi ya walaupun ini kelihatannya pengantar ya harus dipelajari dengan sebaik-baiknya. Jadi di kitab Sang Hanun itu ditulis oleh seorang tabib terkenal di Tiongkok sana, namanya Chang Chongqing ya. Itu sekitar tahun 1050 sampai 150 sampai 210 Masehi. Jadi ya ribuan tahun yang lalu ya, di dinasti Han Timur. Dinasti Han Timur itu sekarang itu namanya Nanyang ya, kota Nanyang, provinsinya Henan ya, kalau yang sudah pernah ke Tiongkok mungkin. Di situ tuh dalam kitabnya itu terdiri dari 10 gulungan, 22 bab, dan 113 formula yang dibahas di situ. Dan awalnya itu si tabib ini tuh dia itu ini ya, pada sekitar abad 2 Masehi itu di daerahnya itu mengalami wabah atau epidemik ya. Terus dan mudah menyebar penyakit tersebut sehingga banyak orang yang meninggal akibat wabah itu. Jadi dia itu tergerak untuk merumuskan dari teori yang sudah dia pelajari dan pengalaman praktek klinisnya itu untuk menulis ini ya kitab Sang Hanun itu. Itu dari sedikit historis dari kitab Sang Hanun. Jadi memang kitab Sang Hanun ini sudah bentuknya itu tidak seperti Huang Tinejing yang kalian pelajari ya. Kalau yang Huang Tinejing kemarin itu lebih banyaknya filosofi ya, filosofi dan tanya jawab antara Cipo dan rajanya. Itu di kitab itu kan lebih kayak kenapa seperti ini, kenapa seperti itu kan lebih ke filosofi. Nah, untuk yang di Sang Hancapinung ini dia sudah praktik ya, praktik misalnya kalau ada penyakit apa, tanda gejalanya seperti apa. Terus juga metode pengobatannya seperti apa. Dia sudah merumuskan seperti itu di kitab Sang Hanun. Oke, bisa dipahami ya dari penjelasan saya. Oke, lanjut ya. Dan tadi yang penjelasannya itu bab-bab yang ada di kitab Sang Hanun itu kira-kira seperti ini ya. Saya ringkaskan dari buku referensi yang juga kalian dapat ya dari saya yang saya tugaskan untuk presentasi minggu depan. Jadi di bab 1 dia itu jelasin tentang prinsip diferensiasi nadi ya. Terus juga nadi normal itu seperti apa. Karena nadi itu yang akan menjadi alat untuk seorang praktisi TCM mendiagnosa. Jadi harus paham tentang diagnosa menggunakan nadi. Jadi harus bisa membedakan nadi yang normal itu seperti apa. Nadi yang sudah ada gangguan penyakit itu seperti apa. Itu juga ada di buku Sang Hanun ini. Terus kemudian bab 2-nya sudah masuk tentang catatan kerusakan akibat angin ya, dingin. Kemudian nadi dan gejala pengobatan pada tetanus, lembab panas, terus juga bagian 1 dari penyakit tayang. Kemudian bab 3-nya tentang penyakit tayang. Bab 3 yang keempat itu bab 3 dari penyakit tayang. Jadi memang tayang ini diferensiasi sindromnya agak banyak. Jadi yang dapat ini lumayan juga ya mempelajarinya daripada yang penyakit-penyakit yang lain ya. Karena di bukunya sendiri aja dia sampai 4 bab ini untuk tayang. Kemudian yang di bab 5 itu tentang nadi, gejala, dan pengobatan pada penyakit yang ini. Kemudian penyakit Shaoyang. Terus yang bab 6 itu Tayin, Shaoyin, Juyin. Bab 7 itu sudah masuk ke selain 6 penyakit yang ini ya, biasanya tentang kekacauan mendadak atau racun yin yang dan kegangguannya, terus metode pengobatan dengan mengeluarkan keringat atau yang selain mengeluarkan keringat. Jadi lebih ke cara-cara pengobatan secara TCM sih yang dipelajari. Oke, lanjut. Sebenarnya si kitab Sang Hanun itu sebenarnya mengacu pada
eh, kitab Huang Tinejing ini gitu di bab 31. Kemarin kalian sempat bahas ini nggak di kitab Huang Tinejing? Termasuk bab yang dibahas atau tidak? Halo? Kemarin sudah belajar Huang Tinejing kan? Gimana? Enggak sampai bab 31 itu kayaknya. Cuman awal-awal kayak yang sama yang kemarin itu awal kayak apa sih namanya? Siklus hidup, lebih ke itu life cycle. Kayak dari kecil sampai gede itu, dari cewek cowok itu. Ya memang ya Huang Tinejing itu dia kan terdiri dari dua kan, Suwan dan Limsu. Jadi yang baru kalian bahas kemarin itu baru awalnya saja ya. Ya nanti kalau mau lebih apa tuh lanjut belajar Huang Tinejing, kalian ya harus ini ya aktif untuk membaca sendiri karena tidak mungkin kita jelaskan satu-satu. Nah ini salah satunya cuplikan yang saya ambil di kitab Huang Tinejing 431 itu sudah cerita tentang penyakit demam ini. Gitu. Nah, awalnya itu Huang Ti itu bertanya, apa yang kita ketahui tentang penyakit demam hari ini, apakah termasuk kategori dari Sanghan, penyakit Sanghan? Terus kenapa beberapa orang itu meninggal dan beberapa di antaranya itu pulih dari penyakit itu gitu. Terus yang meninggal itu biasanya terjadi kurang dari waktunya 6 sampai 7 hari ya sejak timbulnya penyakit. Kemudian yang bisa hidup itu membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk pemulihan. Nah, si Wang itu tanya ke Cipo, kenapa ya bisa seperti itu gitu. Dalam percakapan Huang Ti dan Cipo di bab 31 itu bahas itu gitu. Asal-usul dari penyakit Sanghan ini. Terus kemudian Cipo itu jawab ya, si menterinya itu. Jadi tayang itu meridian ya. Tahu kan ya? Ya, Mas Imam tahu kan ya? Meridian tayang. Tahu. Ya, jadi mungkin yang belum belajar, yang Ida, ya, Melin, Pak Teddy atau Bu Hajar, jadi tayang terus yang Mi Saoyang itu merupakan meridian ya atau jalur akupuntur. Nanti kalau kalian belajar titik-titik akupuntur akan belajar itu. Tapi mungkin di sini paling nggak kalian familiar dulu dengan istilah itu ya. Soalnya ya ini pembelajaran yang tahap lanjut sebenarnya. Tapi paling nggak di ilmu klasik ini kalian mengenal istilah-istilah yang mungkin kalian nggak familiar, baru kenal ya di mata kuliah ini gitu. Ya, kalau yang sudah belajar mungkin sudah tahu lah tayang itu maksudnya apa gitu. Nah, di sini dijelaskan tayang itu berhubungan sama meridian yang lain ya. Jadi jika meridian itu bercabang di Tu 16 atau Fengku, yang merupakan wakil meridian Piaoxi atau Qi di eksterior, jika seseorang itu diserang patogen ini, maka yang akan muncul itu demam. Terus meskipun demamnya bisa parah, tapi orang tersebut akhirnya akan sembuh dan tidak meninggal gitu. Tapi jika meridian yin dan yang-nya itu bersamaan diserang oleh patogen dingin, kematian tidak dapat dihindari. Makanya tadi kenapa ceritanya di sebelumnya itu, oh ada yang orang sama-sama kena demam, tapi dalam waktu 6 atau 7 hari bisa meninggal. Terus tapi ada juga yang 10 hari itu malah sembuh gitu, kena sama-sama sakit demamnya. Ya itu karena ini tergantung sakitnya itu sudah masuk level mana. Jadi di mata kuliah Sangharul ini kita akan bahas level penyakit ya. 6 level penyakit itu yang melalui meridian seperti itu. Oh, bisa dipahami ya penjelasan saya? Oke, lanjutnya Huang Ti itu bertanya, saya ingin mengetahui lebih banyak terkait perkembangan penyakit demam ini seperti apa. Jadi Ciponya menjelaskan ya, di hari pertama itu
dari penyakit Shanghai atau serangan dingin ini, yang pertama diserang itu meridian Taiyang ya. Ya, terus gejalanya yaitu menunjukkan sakit kepala, sakit leher, sakit punggung, dan kekakuan. Nah, nanti untuk kenapa kok yang Taiyang diserang itu dari gejalanya ini itu nanti kan kita bahas setelah ini ya. Oke, yang kedua, setelah Taiyang itu hari kedua itu yang diserang itu Yang Ming. Yang Ming itu menguasai otot dan jaringan, serta meridian sejajar dengan hidung bercabang ke mata. Jika serangan terjadi menunjukkan demam, sakit mata, hidung kering, dan kesulitan berbaring. Jadi memang meridian itu menunjukkan letak organnya ya. Dan biasanya meridian itu kan kayak jalur gitu ya. Jadi yang diserang itu sesuai dengan jalurnya gitu. Jalur meridiannya melewati mana gitu. Kalau yang mini ini memang melewati mata ya, organnya atau aliran uh, aliran meridiannya sehingga ya karena ada gangguan di situ ya akan berefek ke sakit mata seperti itu. Oke, lanjut. Di hari ketiga yang diserang itu Shaoyang. Shaoyang ini menguasai kandung empedu, melewati hipokondria dan bercabang di telinga. Jadi kalau kena penyakit sudah masuk ke Shaoyang, itu tanda gejalanya yang terjadi nyeri tulang rusuk, terus gangguan pendengaran, karena lewat telinga tadi, meridiannya. Kemudian pada fase ini, bila serangan patogen pada semua meridian jadi yang tiga awal itu, yang hari ke-1 sampai 3 itu meridian yang dilalui itu adalah meridian yang. Nah, dan di meridian itu belum masuk ke organ Chang ya. Kemarin ada yang tahu organ Chang apa? Dinda atau siapa? Gimana? Organ padat ya, Bu? Ya, apa? Ya, jantung, liver, ginjal, Ya, satu lagi limpa. ya. Jadi 5 organ penting dalam tubuh kita ya, organ Chang itu. Ya, sesuai yang disebutkan oleh Bu Hajar tadi ya. Ya, konsep-konsep seperti itu tuh harus kalian pahami ya. Organ Chang itu apa, organ Fu apa. Pokoknya kalau kalian dari istilahnya saja sudah tidak paham, itu membuat ya nanti semakin masuk ke dalam bahasanya nggak ngerti ini ngomong apa sih, organ Chang, organ Fu, dan lainnya ya. Dan di sini dijelaskan kalau metode pengobatan yang tepat itu yaitu mengeluarkan keringat ya untuk menghilangkan penyakitnya pada fase ini. Ya, itu kalau dia itu penyakitnya masih di luar memang metode yang paling cocok seperti itu. Nanti kita akan bahas beberapa metode yang digunakan dalam TCM dalam mengobati penyakitnya ya. Oke. Kemudian kalau hari keempat itu sudah serangannya ke Taiyin ya. Taiyin ini melewati daerah perut dan bercabang ke tenggorokan. Sehingga gejalanya biasanya perut penuh dan tenggorokan kering. Terus kalau hari kelima sudah menyerang Soyin. Nah, Soyin ini melewati ginjal dan bercabang ke paru-paru dan berakar ke lidah. Maka gejalanya itu mulut kering, lidah kering, dan haus. Kemudian di hari ke-6 menyerang Cuyin. Cuyin ini melewati genitalia bercabang ke liver. Oleh karena itu pasiennya itu gelisah dan ada penyusutan skrotumnya. Terus pada fase ini 3 meridian yin dan yang itu sudah terganggu ya. Terus 5 organ Chang dan 6 organ Fu itu semuanya mengalami penyakit sehingga yin wei itu berhenti mengalir dan berfungsi. Nah, 5 organ Chang yang tadi jantung, paru-paru, liver, limpa, sama ginjal itu mengalami stagnasi. Akibatnya apa? Kalau terjadi stagnasi ini, maka kematian itu tidak bisa dihindari. Karena kita tahu kalau orang hidup itu jinya kan bergerak. Kalau sudah stuck ya, dia sudah tidak punya ini ya, ya tidak bisa ya dikatakan meninggal ya. Oke. Lanjut kita bahas ke
Terus Cipo itu menjawab, tetapi jika patogen dingin itu tidak menyerang semua meridian, yin yang pada hari ke-7, penyakit Tayan ini akan berkurang dan sakit kepala itu berkurang. Ya, jadi tadi kan di yang awal sudah dijelaskan ya, kalau penyakitnya itu sudah sampai Juyin itu kan sudah parah-parahnya dan bisa mengalami kematian pada hari ke-6. Tapi kalau tidak penyakitnya itu tidak masuk sampai meridian yang terdalam itu ya berangsur-angsur penyakitnya akan sembuh ya. Nah, biasanya yang sembuh duluan pasti kan kalau masuknya penyakitnya levelnya lebih rendah ya. Kayak Taeyang kan tadi yang paling atas kan kenanya. Tentu saja sembuhnya yang lebih cepat ya daripada kalau dia itu sudah masuk ke level yang lebih dalam gitu. Jadi yang hari ke-8 itu penyakit Yangmi itu mulai berkurang dan demamnya membaik. Kemudian yang hari ke-9 penyakit Saoyang berkurang dan pendengarannya kembali sesuai dengan tanda gejala yang ditunjukkan tiap fase penyakit yang terjadi. Untuk yang hari ke-10 penyakit lain itu berkurang, terus juga perutnya terasa penuhnya juga sudah berkurang, nafsu makannya kembali. Pada hari ke-11 itu sawinya berkurang, rasa haus tenggorokan kering berkurang dan bisa bersin. Pada hari ke-12 penyakit cuyin berkurang, testisnya lebih rileks, panggulnya lebih rileks, dan pengaruh patogen hilang, dan orang itu bisa sembuh ya. Jadi ini tahapan penyakit ya yang dari buku Huang Qi Neijing terkait penyakit demam. Nah, secara kata ya, Sanghan itu ada beberapa artinya ada yang menginterpretasikan beda-beda ya. Jadi kalau waktu dinasti Qin sampai Song itu dia mengartikan ya kerusakan ya dari patogen eksternal secara umum gitu. Baru pas dinasti Song itu mengartikan dia kerusakan atau sakit yang diakibatkan oleh angin dingin ya. Jadi nanti ini akan jadi lawannya dari penyakit Yunbing ya yang disebabkan oleh angin panas. Kemudian juga berkembang lagi ini ya yang sekarang ya ini ya perlawanan pertahanan tubuh kita terhadap tadi 6 level penyakit itu yang berasal dari serangan angin dingin tadi ya. Oke. Bisa dipahami ya dari artinya. Soalnya kan kerusakan hatinya itu artinya secara China dingin ya. Yang perlu kalian pahami sih yang ini sih, yang perlu kalian hafalkan ya terkait ini. Jadi tadi umumnya penyakit itu masuk dari luar ke dalam ya. Nah, untuk penyakit yang berasal dari luar itu yang dirusak pertama itu tadi Taeyang ya. Taeyang ini saya kan juga ngambil dari buku referensi bahasa Inggris ya. Ini saya dapat dari teori dasar. Nanti kalau kalian belajar teori dasar, Taeyang ini atau sinonimnya Giteryang ya. Kalau pakai referensi bahasa Inggris. Nah, tapi untuk ini kalian pakai yang ininya aja. Taeyang itu berarti meridiannya atau yang dilewati usus kecil sama kandung kemih ya. Nah, ini yang perlu kalian ya harus hafalkan dalam mata kuliah ini ya. Kalau nggak gitu kalian nggak tahu gitu. Siapa ini yang nanti bahas? Tayang kayaknya Dinda ya yang dapat itu ya. Iya, Bu, betul. Sudah baca belum referensi yang kemarin saya kasih? Sudah, masih proses. Mudah dipahami apa susah? Sangat susah. Iya, nggak apa-apa. Nanti Itu belajar. banyak istilah yang saya kurang paham.
nggak apa-apa. Kan ini namanya belajar. Kalau kamu dapat cuma dari saya aja materinya, kamu nggak aktif mencari ya. Jadi kalau saya tugaskan bikin itu ya sebenarnya supaya kalian juga belajar gitu. Soalnya saya juga pernah jadi mahasiswa dan kalau cuma dijelasin dari dosennya itu pasti ya sudahlah, sudah lewat kelasnya ya sudah gitu. Ya, jadi saya kasih tugas ya supaya kalian mau baca sih sebenarnya gitu. Kan sebenarnya yang mau belajar itu kan kalian kan. Ya, jadi jangan menganggap dosen ngasih tugas itu ini ngerjain aja ibunya. Ya enggak ya, supaya kalian belajar itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tayang ini meridiannya usus kecil sama kandung kemih. Nah, nanti itu dibagi lagi. Tayang ini ada yang dia itu meridian, channel atau meridian, atau ke organ gitu. Nah, kalau ke meridian itu bisa karena pola penyakitnya itu bisa karena serangan dingin atau serangan angin, dua pilihannya itu. Tapi kalau organ itu bisa karena akumulasi cairan atau akumulasi darah. Nah, ini untuk tipe yang pertama ya, tayang. Jadi memang tadi sampai 3 bab bahasanya karena dia itu pola sindromnya beda. Tentunya kalau pola sindromnya beda, itu pengobatannya beda gitu. Yang harus dipahami itu. Jadi makanya babnya lebih banyak gitu. Beda lagi kalau sudah masuk yang Ming. Yang Ming ini organnya usus besar dan lambung ya, berhubungan sama pencernaan. Nah, dia tuh juga dibagi jadi dua, di meridian sama organ. Kalau di meridian itu polanya itu panas, panas di lambung ya. Terus kalau yang udah masuk ke organ biasanya itu ada api ya. Kalau panas terlalu membara itu bisa menjadi api di lambung dan pencernaannya gitu. Sebenarnya yang kita bahas ini nanti kalau yang sudah ambil peresepan pasti nyambung dengan bahasan di ilmu peresepannya ya, Mas Imam. Iya nggak? Iya. Iya. Nanti soalnya di peresepan atau di materi medika itu kalian akan belajar herbal-herbal untuk misalnya pembebas piau. Apaan sih pembebas piau? Ya ini konsep dasarnya itu dari level-level penyakit yang ada di meridian ini gitu. Nah, ini ya kita belajar bersama-sama lah ya. Ya kalau sudah belajar peresepan atau yang lain mungkin lebih gampang ya memahami maksudnya ini apa sih ya. Ya, tapi kalau yang belum ya nanti kita belajar lah ya. Oke, terus kemudian kalau sudah Yang Ming itu menujunya Shaoyang ya. Sayang itu yang menguasai meridiannya itu Sancau dan kandungan empedu gitu. Nah, terus yang perlu kalian juga pahami, Taiyang, Yang Ming, Shaoyang ini kan yang semua ya. Maksudnya belakangnya yang. Nah, ini masih termasuk organ Fu ya, organ Fu. Nah, tapi nanti kalau sudah masuk Taiyin, Soyin, Cuyin itu sudah masuk organ Chang. Sehingga tentu saja keparahan penyakit kalau yang di organ Fu sama yang sudah masuk organ Chang itu pasti beda. Makanya tadi kan semakin ke bawah kan semakin kayaknya penyakitnya parah, makin parah gitu. Seperti itu karena ya yang dilewati itu meridiannya beda gitu. Kalau yang di awal kan memang penyakitnya masih di luar dan masih di organ Fu gitu. Jadi tidak terlalu berakibat fatal ya. Tapi kalau sudah langsung menyerang yang jantung atau yang lebih dalam lagi itu pasti mengakibatkan yaitu kematian ya. Nah, untuk Tayen ini organnya adalah paru-paru dan limpa. Terus kalau Shaoyin ada jantung dan ginjal. Terus tapi dia juga dibagi jadi dua, transformasi dingin dan transformasi panas. Kemudian kalau di Chuyin ada perikardium dan liver. Ya, nanti kita bahas satu-satu ya polanya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan atau kurang paham? Mungkin yang belum belajar teori dasar atau ilmu pengobatan tradisional Tiongkok yang lain.
Mungkin bisa dipahami apa tidak ya Pak Teddy atau Bu Hajar? Bu, izin mau tanya. Ya, silahkan Dinda. Patogen dingin itu maksudnya seperti apa ya? Sama-sama patogen yang panas. Ya beda kenanya ya. Maksudnya patogen itu kayak kalau misalnya kalau ke dok, mungkin kalian lebih gampang dipahamkan dengan misalnya kalau orang flu karena misalnya musim ya. Nah, kalau musim kan lebih cenderungnya angin dingin kan. Misalnya musim hujan gitu, terus kita kena flu. Berarti patogennya itu angin dingin gitu. Beda sama kalau angin panas ya karena panas gitu. Tapi itu bisa karena musim atau karena faktor lain. Misalnya kalau serangan bakteri gitu atau virus, itu kalau ciri patogennya itu menunjukkan sifat panas, berarti kita bisa artikan itu secara TCM itu patogennya panas. Nah, patogen dingin atau panas itu ya lihat saja dari sifatnya gitu. Untuk membedakan kalau dingin ya berarti sifatnya dingin kan. Kalau panas berarti sifatnya panas. Seperti itu saja. Itu sih. Nah, mungkin penjelasan saya gimana? Jelas apa enggak? Jadi maksudnya itu sifat dari gejala penyakitnya gejala penyakitnya gitu ya. Iya, ya. Nanti kamu akan bisa bedakan. Kalau dingin itu biasanya cenderung ya sama-sama dingin sama panas mungkin sama-sama demam, tapi nanti ada bedanya. Nadinya seperti apa, lidahnya seperti apa, itu nanti akan kelihatan gitu. Itu serangan angin dingin apa angin panas, atau panas aja apa dingin saja itu dari tanda gejala yang muncul dari itunya. Serta sifat penyakitnya sih yang menyerang gitu. Kan konsepnya secara TCM kan memang seperti itu ya. Dia kan melihat fenomena organ. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres di tubuh kita itu, dia tuh menampakkan gejalanya gitu. Entah lewat nadi, lidah, terus berkeringat apa enggak, sering haus apa enggak, itu jadi tubuh kita akan bereaksi dengan itu. Jadi yang diamati seperti itu. Kan kalau secara kedokteran barat kan harus diperiksa lab lah atau seperti apa. Memang dia kan pendekatannya sedikit berbeda ya. Jadi ya sudah ya tidak dipersalahkan sih ya memang pendekatannya seperti itu kan. Kalau orang zaman dulu kan nggak ada alat-alat secanggih itu, nggak ada lab maksudnya dia. Jadi dia ngamati ya lewat penampakannya itu gitu. Seperti apa pasiennya. Ya, bisa diterima penjelasannya. Iya, Bu. Bisa, Ya, terima kasih. ya. Oke, kita langsung masuk. Yang pertama aja ya, penyakit tayang. Jadi penyakit tayang itu memang muncul pada tahap awal penyakit ya, yang ditularkan secara eksternal. Nah, memang umumnya itu penyakit itu ya dari luar ke dalam ya, tapi juga bisa dari dalam, itu juga bisa. Kalau memang organ dalam kita itu bermasalah, itu juga bisa menimbulkan penyakit ya. Tapi kalau secara dari teorinya di sini sih dari luar dulu gitu. Dan gejalanya itu, nah ini yang jadi poin kuncinya ya. Kalau dia itu masih tahap awal, penyakit itu ketika diraba, nadinya itu mengambang ya. Jadi ini kayak kuncinya. Soalnya nanti kalau penyakit itu sudah masuk lebih dalam lagi, itu pasti nadinya nggak mengambang lagi. Dia itu pasti nadinya sudah dalam, lemah, kencang atau gimana, tapi yang jelas bukan mengambang. Jadi ini salah satu kunci itu. Kalau tahu ketika kalian melakukan pemeriksaan nadi-nadi masih mengambang, berarti itu kita tahu bahwa dia itu oh penyakitnya masih di permukaan, belum sampai ke dalam gitu. Itu salah satu penanda ya. Terus juga dia itu tadi ada gejalanya nyeri dan kaku di kepala, tengkuk ya, dan juga takut dingin. Jadi memang karena meridian tadi, meridiannya apa? Masih ingat nggak tayang itu meridiannya apa? Yang dilewati apa? Kantung kemih sama Sama apa usus satu lagi? kecil. Usus Ya, kecil. Khusus. usus kecil. Jadi meridian itu memang lewat ini ya, daerah
tengkuk ya. Jadi kenapa kalau dia terjadi serangan itu, ya tanda gejala yang kelihatan biasanya leher atau tengkuknya itu kaku, terus juga ada pusing juga, seperti itu. Nah, terus seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, saya ini kan dua tadi, luar atau dalam. Kalau luar itu polanya lebih karena serangan angin apa yang dingin tadi, kerusakan dingin. Nah, tentunya yang serangan angin sama dingin itu tanda gejalanya beda ya. Nah, itu yang perlu kejelian kalian untuk membedakan itu penting. Karena kalau kalian salah mendiagnosisnya, tentu saja pengobatan kalian itu sia-sia gitu, nggak sesuai dengan itunya. Jadi memang ya seorang praktisi TCM itu dituntut untuk ahli dalam mendiagnosa gitu. Jadi kalau kalian harus bedakan, kalau yang serangan angin itu berarti dia takut dengan angin karena kan angin penyebab patogennya angin, jadi dia takut angin, ada demam, tapi ada keringat spontan dan nadinya mengambang dan sedang ya kalau dirasa. Terus kalau dingin, ingat sifat dingin itu apa? Dingin itu unsur yin apa yang? Yin. Yin ya. Oke. Di yin ini berarti dia demam, terus tidak menyukai dingin. Nah, nyeri dan kaku itu identik sama yin ya. Kan yin itu sifatnya lebih kayak diem gitu ya. Kalau yang kan lebih kayak bergerak gitu. Jadi pasti tanda gejala yang ditunjukkan itu ya menunjukkan sifat dari patogennya itu gitu. Nyeri kaku pada kepala dan tengkuk, terus badannya biasanya pegal-pegal, nyeri punggung, tidak berkeringat, terengah-engah, nadi mengembang dan kencang. Jadi dari serangan angin dingin dan angin aja yang ini ya, maksudnya level tank sudah bisa kita bedakan dari keringatnya ya. Kalau dingin itu nggak mengeluarkan keringat patogen kalau akibat dingin, tapi kalau yang masih angin itu masih bisa berkeringat gitu. Oke, lanjut kalau sudah masuk ke dalam, itu ada juga akumulasi air. Nah, terus juga atau akumulasi darah. Kalau akumulasi air, tanda gejalanya yang nampak, nadinya ngambang, demam, terus haus disertai keinginan minum tapi muntah ya. Jadi mau minum tapi nggak bisa lah, kan airnya sudah kebanyakan, jadi ingin dikeluarkan gitu. Terus juga ada karena dia retensi atau akumulasi air, biasanya juga buang air kecilnya terhambat ya. Terus juga rasa penuh di bagian bawah perut. Terus kalau akumulasi darah, biasanya tanda gejalanya adalah distensi hipogastrik, rasa penuh, terus juga sulit buang air kecil, darah di urinnya, kegelisahan mental, lidahnya merah, keunguan tanpa lapisan, nadinya sudah dalam cepat dan ataupun berombak dalam. Nah, ini kenapa tanda gejalanya seperti ini dan itu tuh sebenarnya bisa kalian jelaskan kalau kalian tahu organ yang terkena dan fungsinya yang terganggu ya. Kayak kita belajar kedokteran barat itu seperti patofisiologinya ya. Dalam TCM itu juga ada patofisiologinya. Apakah ada gangguan di livernya atau apanya itu menunjukkan tanda gejala penyakitnya. Jadi nanti kalau kalian belajar teori dasar, itu kalian harus paham fungsi organnya. Fungsi organ secara TCM ya. Supaya tahu nyambung sama misalnya kalau ada penyakit ini itu penyebabnya apa? Ada gangguan mana? Di mana organnya? Stagnasi kah atau ekses atau defisiensi? Itu menunjukkan gejala yang akan muncul di pasiennya. Seperti itu ya. Nah, ini saya ambil dari buku teori dasar sih. Nanti ya tugasnya yang bahas penyakit tayang ya. Yang untuk memperjelas apa ini kan saya kasih rangkumannya supaya kalian itu paham konsepnya yang dipelajari dari Sang Halun itu apa. Jadi untuk yang presentasi minggu depan ya silahkan ya mengeksplor tentang penyakit tayang itu
seperti apa, tanda gejalanya atau patofisiologinya atau seperti apa ya, yang ada di referensi yang saya kasih Kak. Kalau mau referensi lain ada yang lebih lengkap. Saya ada buku PDF-nya sih kalau kalian ingin baca lebih mendetail tentang itu bisa kalian ambil dari situ juga. Ya, kalau di sini sih yang penyakit tayang bagian luar ya, itu kan tadi ada serangan dingin atau karena angin ya. Nah, bedanya ini kalian bisa lihat dari ini ya, dari tabel yang saya gambarkan di sini ya, antara serangan dingin sama angin itu bedanya seperti apa sih? Yang jelas yang jadi kelihatan mencorong kalau dingin tadi keringatnya nggak berkeringat kan? Kalau angin itu sedikit berkeringat. Terus sakit kepalanya seperti apa? Kalau yang dingin biasanya lebih parah ya. Kalau yang angin itu ya sedang lah ya. Terus takut dinginnya gimana? Ya itu bisa kalian baca di sini ya. Nah, yang jelas juga nadinya ya, yang juga mencolok ya. Kalau nadi di serangan karena angin itu biasanya mengambang dan juga yaitu kenceng atau kaku gitu ya dirasa. Tapi kalau yang angin itu biasanya mengambang dan lambat. Jadi memang beda ya antara yang uh, pola sindrom karena serangan dingin sama angin itu memang beda. Jadi kalian harus bedakan dari tanda gejalanya itu. Nah, tentunya setelah kita tahu bedanya antara yang serangan angin sama dingin, itu di kitab itu menjelaskan formula yang sesuai untuk penyakit tersebut. Nah, contohnya di sini ya. Untuk penyakit karena angin dingin atau serangan angin yang lebih dominan itu yang direkomendasikan adalah Bucetang. Ya, nanti kalau saya sempat baca sekilas sih di bukunya itu dijelaskan isi yang untuk yang bagian besok presentasi ya Bucetang itu isinya apa aja formulanya. Itu boleh kalian tuliskan supaya kalian juga belajar ya supaya familiar dengan herbal yang di formula itu isinya apa saja. Oke, untuk yang dingin, dia herbal formula yang dipakai itu Mahuangtang ya. Jadi walaupun sama-sama di level tayang, tapi kalau serangan atau sindromnya beda, tentu saja menyebabkan formula yang dipakai itu beda. Ya, tidak bisa disamaratakan walaupun dia sama-sama penyakitnya di tayang. Nah, yaitu perlu kejelian kita dia itu masih di luar atau sudah masuk ke dalam. Terus juga tadi dia itu serangannya dingin atau serangan angin, itu tentu saja menyebabkan ya formulanya beda ya karena isian herbalnya itu beda tergantung karakteristik dari sindrom yang terjadi. Oke, lanjut. Ini yang penyakit tayang tapi sudah masuk ke organ dalam ya. Jadi kalau memang penyakit tayang itu tidak tuntas di awal itu bisa masuk ke organ dalamnya. Nah, organ dalamnya mengakibatkan ya ini akumulasi cairan, air atau akumulasi darah. Nah, kalau pola sindrom akumulasi cairan ini ya karena ada panas di tadi saluran kencingnya ya pada level G. Ya, panas di level G. Kemudian kalau sudah darah, akumulasi darah karena panasnya itu nggak cuma G aja, tapi sudah masuk level darah. Jadi bedanya itu, gitu. Tentunya kalau sudah belajar persepan atau itu sudah tahu ya, panas di level G, panas di level darah itu apa. Nah, tentunya yang bedakan nanti persepan atau formulanya beda dan tanda gejala dari orangnya tentunya sudah beda ya. Kalau di sini ada retensi cairan susah BAK tadi, tapi belum sampai gangguan mental ya. Tapi kalau sudah terjadi akumulasi darah, ini dia sudah ada urin
urinnya sudah ada darahnya dan ada perubahan status mentalnya ya. Nah, seperti itu. Untuk formula yang dipakai, ini kalau dia diakumulasi cairan itu yang dipakai Williamson ya. Tapi kalau diakumulasi darah, dia makainya ini, tahu hasil Citang ya, tahu Citang. Oke. Jadi memang ya beda sindrom, beda pola diferensiasi yang menyebabkan formulanya berbeda. Oke, lanjut di penyakit Yang-Ming. Penyakit Yang-Ming ini gejalanya biasanya demamnya tinggi ya. Terus juga keringatnya banyak dan rasa hausnya lebih sering. Terus wajahnya merah, terus juga terasa panas, mudah marah, terus juga delirium, lidahnya merah, dengan lapisan lidahnya itu kuning, dan nadinya cepat besar. Biasanya untuk penyakit Yang-Ming ini dicirikan ada 4 orbik ya, istilahnya 4 yang pokoknya besar-besar, demamnya tinggi, berarti kan demamnya besar ya, terus juga banyak berkeringat, terus rasa hausnya juga banyak, terus sama nadinya besar. Itu ya yang perlu kalian ingat ya untuk membedakan sama yang tadi ya penyakit tayang yang sebelumnya. Terus Yang-Ming sendiri itu dibagi jadi meridian dan organ gitu. Meridian tanda gejalanya demamnya tinggi, keringatnya banyak, hausnya lebih intens, wajahnya merah, terasa panas, terus juga lidahnya merah, lapisan lidah kuning, nadi cepat besar, dan juga ada delirium ya. Kemudian kalau masuk ke organ, demamnya tinggi tapi terutama di sore hari. Terus juga berkeringat di daerah anggota badan, perutnya penuh dan nyeri, ada konstipasi, fesesnya kering, haus, urinnya gelap, lidahnya merah, lapisannya kuning, tebal, kering, nadinya dalam, licin, dan cepat. Nah, jadi beda dia masuk ke meridian atau organ tentu saja menyebabkan ciri tanda gejalanya berbeda. Gitu. Nah, ini cara membedakannya ya, yaitu masuk meridian atau sudah organ. Ya, terus yang membedakan ini ya, keringatnya ya. Keringatnya lebih banyak di meridian, terus juga nadinya mengambang, terus juga lidahnya tipis ya, lapisan lidahnya masih tipis. Kalau yang sudah di organ, biasanya ada konstipasi, terus juga perasaan penuh dan nyeri ya di abdominalnya, terus nadinya itu biasanya dalam, terus juga lapisan lidahnya ya itu juga berbeda, lebih tebal. Ini yang di meridian itu herbal yang direkomendasikan adalah tai hutang. Sedangkan yang sudah masuk ke organ untuk yang ini adalah Yowei Cengsitang ya. Oke, lanjut. Ini untuk pola Shaoyang. Shaoyang ini bisa disebut setengah interior, setengah eksterior ya istilahnya. Dan jadi dia itu di antara tayang dan Yang-Ming sebenarnya. Nah, itu tergantung. Kalau yang eksternal itu lebih ke arah ciri-cirinya itu mendekati tayang. Tapi kalau yang internal itu lebih condong ke Yang-Ming. Jadi ada perbedaan untuk tanda gejalanya. Untuk tanda gejalanya yang mendekati tayang itu demam, terus sedikit takut dingin, nyeri yang mengganggu daerah persendian, anggota gerak, sedikit muntah, sumbatan di epigastriumnya. Kemudian kalau yang di Yang-Ming, karena sudah masuk ke dalam, itu biasanya demam, menggigil bergantian, muntah terus-menerus, tekanan di epigastrium, depresi, demam pasang surut, dan juga ada konstipasinya ya. Biasanya untuk formula yang dipakai ya,
itu adalah Xiao Cai Hutang. Ya, oke. Lanjut, kita sudah masuk ke penyakit Tain ya. Tain berarti sudah masuk ke organ dalam ya. Fase awal dari 3 penyakit yin ya. Ketika bermanifestasi atau berubah ke tahap Tain, ini dia yang diserang yang limpa ya. Yang limpa ini nggak mampu mengangkut air dan sari makanan. Sehingga yang terjadi adalah sumbatan dingin dan lembab. Seperti kita tahu, kalau yang sudah belajar teori dasar, di limpa itu adalah fungsinya adalah mengurusi transportasi dan transformasi dari makanan yang kita makan. Karena dia itu sumber chi atau energi ya kita yang berasal dari postnatal ya atau setelah lahir ya. Karena kalau yang nanti ada juga chi yang berasal dari prenatal itu disimpannya di ginjal. Tapi kalau yang dari postnatal, makanan yang kita makan itu disimpannya energinya di limpa. Nah, kalau dia tidak bisa melakukan fungsinya sebagai mestinya, itu akan menimbulkan lembab ini ya. Akumulasi lembab itu ciri-cirinya kalau ada gangguan di limpanya. Sehingga gejala yang terlihat itu perut penuh dengan muntah, perasaan makanan itu tidak turun, terus juga diare yang semakin buruk dengan nyeri perut terus-menerus ya gejalanya. Seperti digambarkan di gambar ini ya. Terus juga nadinya itu lebih dalam ya, bukan mengambang lagi kalau sudah masuk Tain. Ya, terus kemudian lemah dan lambat, terus juga perasaan dingin, terus perutnya terasa penuh dan ada diare juga. Dan untuk penyakit Tain ini formula yang diresepkan adalah Li Chong Tan ya. Oke, kemudian fase selanjutnya yaitu penyakit Shaoyin. Shaoyin ini dia itu juga fase penyakit yang serius ya, karena organ dalam kita itu mengalami defisiensi. Jantung, ginjal, linci, dan darah itu semuanya mengalami defisiensi ya akibat penyakitnya tersebut, dan gejalanya itu nadinya sudah tambah lemah lagi, tipis, terus juga keinginan untuk tidurnya meningkat ya, karena lemes ya, sakit itu biasanya kan pengennya tidur terus, seperti itu. Lah di yang level Shaoyin ini dia dibagi lagi jadi 2, transformasi dingin apa panas. Nah, kalau transformasi dingin, tanda gejalanya itu menggigil, terus juga merasa kedinginan, berbaring dengan tubuhnya meringkuk, lesu, ingin tidur, anggota badannya dingin, diare, tidak haus, sering buang air kecilnya, warnanya pucat ya. Terus juga lidahnya pucat, basah dengan lapisan putih, nadinya dalam, lemah, lambat. Jadi memang kalau sudah masuk yin itu biasanya nadinya dalam ya. Tidak seperti yang tadi ya, yang masih di permukaan itu nadinya mengambang. Terus kemudian transformasi panas, itu biasanya demamnya lebih tinggi, terutama di sore hari, berkeringat di daerah anggota badan, perut penuh, nyeri, konstipasi, fesesnya kering, haus, urinnya lebih gelap, lidahnya merah, dengan lapisan kuning tebal, nadinya dalam, licin, dan cepat. Oke, ini gambarannya ya. Kan tadi ada 2 polanya. Nah, kalau secara patogenesis penyakit secara PCM-nya itu sebabnya karena defisiensi yang ginjal dengan adanya dingin ya. Ya, seperti kita tahu kan kalau yang itu kan sifatnya panas, tapi karena dia itu kekurangan panas, jadi efeknya dingin kan. Makanya tadi transformasi jadi dingin dengan gejala-gejala yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Gitu. Untuk formula yang transformasi dingin, dia itu ini ya, formulanya Sinitang. Oke, untuk yang transformasi panas itu secara patologinya itu karena defisiensi yin ginjal dengan panasnya itu semu. Nah, dan dia pengobatannya ya ini formulanya Huanglian Jiaotang. Nah, ini terakhir ya. Terakhir untuk level penyakitnya tadi, yaitu yin ya, fase dari transformasi penyakit akibat dingin tadi.
dia itu biasanya pola panas di atas dan dingin di bawah ya. Jadi bagian atasnya panas, tapi bagian bawah tubuhnya itu dingin gitu. Dengan gejalanya itu seperti yang ditunjukkan di gambar ini, haus, terus juga dia lapar tapi tidak ada keinginan untuk makan, mual, terus juga anggota geraknya dingin ya, terus nadinya senar, terus ada diare, nyeri, dan nyeri dan panas ya di daerah jantung, seperti itu ya. Dan formula yang direkomendasikan dari kitab ini adalah Wu Wei Wan. Oke, nah ini sekedar apa ya, untuk supaya kalian paham ya. Jadi setiap periode penyakit itu beda cara penanganannya ya secara TCM. Jadi untuk pola sindrom yang masih di eksterior itu dia pakai prinsipnya itu yaitu HANFA ya tadi ya, dengan metode berkeringat atau mengeluarkan keringatnya. Karena kan di tahap awal penyakit itu kan patogennya masih di luar ya. Jadi dengan metode pengeluaran keringat itu sudah bisa mengeluarkan patogennya gitu. Jadi dalam TCM itu kita mengenal PAVA ya, 8 metode pengobatan secara TCM. Ada HANFA yaitu berkeringat, yaitu dengan mengeluarkan keringatnya ya, dengan ventilasi dan dispepsi paru, serta meregulasi dan mengharmoniskan level yin dan W-nya, dan banyak itu mengeluarkan faktor patogennya tadi yang masih di area superficial. Contohnya aplikasinya yaitu kasus influenza, edema akut, abses luka disertai demam, menggigil, disentery dengan tanda gejala yang luar. Berarti yang cocok untuk ini ya, yang tadi cirinya seperti nadinya mengambang seperti itu cocok dengan metode ini. Jadi nanti kalau yang membahas tayang atau tiap ininya tentunya metode prinsip pengobatannya pasti beda. Itu kalian bisa ambil dari sini ya konsepnya. Terus kemudian ada TUFA dengan metode muntah ya, yaitu menginduksi muntah untuk mengeliminasi dahak, stagnasi makanan, bahan toksik, tenggorokan, dada, diafragma, epigastrium, dan muntah itu mendorong chi ke atas dan keluar. Terus ada juga SHEFA ya, atau dengan pengeluaran BAB ya, yaitu membersihkan lambung, usus, mendorong defekasi, mengeliminasi akumulasi patogen dalam tubuh, contohnya stagnasi makanan, feses kering, akumulasi dingin, akumulasi panas, yaitu pakai metode ini. Terus juga ada HEFA, pengharmonis, meregulasi untuk penyakit yang rumit, yang tadi ada penyakit yang ada panas dan dinginnya, atau ekses defisiensi, eksterior interior, atau ada organ Chang dan Fu yang terkena, itu bisa menggunakan metode HEFA ini. Kemudian ada WENFA atau menghangatkan, yaitu menghangatkan biasanya untuk kasus-kasus ya menghilangkan dingin ya, mengembalikan yang buka meridian dan kolateral. Penyakit dingin yang disebabkan eksternal maupun internal bisa pakai metode WENFA ini. Terus ada SHENFA, itu pembersih, yaitu membersihkan panas, menenangkan api, mendinginkan darah untuk penyakit yang ditandai dengan panas atau komplikasinya. Itu bisa pakai ini. Kemudian ada SHOFA atau pereduksi. Itu biasanya pokoknya yang kalian ingat kalau dia itu Excel syndrome itu pakai ini ya, SHOFA atau pereduksi. Jadi kan memang prinsip dasar di TCM itu kita harus mengharmoniskan ya. Jadi yang berlebihan itu harus kita kurangi, yang kurang kita harus tonik ya atau perkuat dengan UFA ini. Dan untuk perjalanan penyakitnya tadi, bentar. Kan seharusnya urutannya itu berurutan ya, dari Tayang ke Yangming, ke Shaoyang, Taiyin, Shaoyin, Chuyin. Nah, kadang itu kenyataannya tidak seperti itu gitu. Kadang bisa aja dia langsung masuk ke Shaoyang, Yangming gitu, nggak lewat Tayang, atau lompat
ini ya, misalnya dari Yaming langsung ke Tayin itu juga bisa itu. Semuanya itu tergantung dari ci kita ya, ci defense di pertahanan tubuh kita. Jadi sama aja tubuh kita itu sebenarnya sudah punya mekanisme pertahanan sendiri, sama kayak kalian belajar imunitas tubuh ya. Kalau nanti belajar juga kedokteran baratnya pasti kan kenal sistem imun. Nah, tubuh kita juga punya seperti itu dalam pandangan TCM. Jadi ketika ci ci pertahanan tubuh kita kuat, itu patogen luar itu sebenarnya tidak bisa masuk gitu. Tapi ketika ci kita itu bermasalah, ya patogen luar itu gampang sekali masuk dan menyerang tubuh kita gitu, seperti itu. Jadi prinsip dasarnya itu dalam TCM yaitu ya memperkuat ci pertahanan dan mengeluarkan patogen luar itu supaya tidak terperangkap di dalam tubuh kita. Seperti itu kalau prinsip umumnya. Mungkin ada yang mau didiskusikan dari penjelasan saya tentang pengantar Sang Hanlun ya? Bagaimana? Sikan? Bu Ani, untuk tugas yang besok itu semua presentasinya 1 harian penuh? Enggak. Kita bagi sih. Jadi bisa 3 kali pertemuan. Jadi sehari 2 bisa. Karena kan topiknya lumayan ya. Lumayan banyak. Ini sehari bisa 2 atau 3 kalau bisa. Iya, Bu. Jadi minggu depan mulai ini ya, presentasinya ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang nggak jelas. Mungkin lebih baik dibahas di kasus. Karena ada, nanti kalau kita sudah bahas itu ada kayak contoh aplikasinya sih di kasus. Bu mau tanya, untuk yang presentasinya itu kan ada contoh kasusnya. Itu juga disertakan semua. Nggak usah Kan sih. banyak banget soalnya, Bu. Ya nggak semua, kamu ambil aja 1 atau 2. Yang penting kamu bahas formulanya ya. Kalau saya nanti ngeluarin ujian itu yang matang gejala seperti itu kan itu prinsip sangat apa seperti itu. Jadi kalian paling nggak harus tahu formulanya apa. Ini kan referensinya juga sudah saya kirim kan. Kalau maksudnya kalian ingin berjalan tentang ini sekali ya. Tapi yang pertama itu kan banyak ya topiknya. Maaf Bu, bisa diulang. Soalnya tadi suaranya terputus-putus. Yang diulang yang mana? Penjelasan semuanya. Oh, enggak Bu, yang tadi pertanyaan terakhir yang tentang contoh kasusnya. Oh, itu nggak perlu semuanya, tapi kamu ambil 1 atau 2 aja. Contoh kasusnya ya. Dengan penata laksanaan itu seperti apa kasusnya. Karena nanti kalau ujian itu saya akan lebih ke ada beberapa soal sih yang studi kasus sih. Dengan tanda gejala seperti ini, formula yang sesuai itu apa. Jadi formula yang tadi barusan saya jelaskan itu perlu kalian ya hafalkan. Terserah dipahami atau dihafalkan. Yang jelas kalau saya mengeluarkan ujian seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada istilah yang tidak dipahami. Nailin sama Dinda dari penjelasan saya. Ada istilah yang nggak dipahami nggak? Mana? Sudah cukup jelas.
Apa sih kuncinya? Sebenarnya banyak Bu, cuman cuman masih belum kepikiran sekarang. Ya kan wajar, kan baru semester 1 ya. Ya sudah lah. Nanti bertambahnya semester yang dilalui pasti akan lebih familiar lagi. Tapi kalau entah nanti belum tahu kan sekarang kan juga sudah zaman canggih kan. Kalian searching aja udah dapat jawabannya. Yang penting usaha kalian sih untuk belajar. Ya karena belajar itu bisa, kalau sekarang bisa dari mana aja gitu. Kalian apa itu nggak dari saya pun kalian juga bisa belajar dari YouTube juga ada, dari textbook yang referensi kayak aku juga ada. Jadi ya Iya Bu, tapi itu kadang nggak semua istilah itu ada di Google gitu loh, Bu. Malah saya baca itu malah membingungkan gitu loh. Enak malah kayak saya langsung tanya seperti itu. Kemarin saya tanya di itu Kak Silva Kating sama Nairin juga. ini malah nggak ini deh. Iya, gimana Bu? Kayaknya kalau pas zamannya Kak Silvi itu belum ada. Cuttingmu Kak Silvi ya? Silvi apa siapa? Silva kayaknya Bu namanya. Kak Silva. Loh, cuttingnya bukan dari Depat PT. D4 PTT Bu. Silva. Nggak ada ini nama mahasiswa saya Silva. Yang mana? Kan mahasiswanya bisa dihitung. Silvi kali 2018. Silvi Haliza, Bu. Oh, itu dari 2019. Ya, ya. Mereka kayaknya belum dapat sih ilmu klasik dulu. Karena memang ilmu klasik ini kan sudah proses ini ya. Jadi memang kalau nanti kalian sudah lulus, itu akan tergabung dengan organisasi profesi. Jadi ya adanya mata kuliah ini karena masukan dari organisasi profesinya. Namanya PPTI ya, Persatuan Pengobatan Tradisional Interkontinental Indonesia. Itu yang ini memang kalau yang belajar langsung di Cina itu juga belajar ilmu klasik juga. Makanya saya masukkan mata kuliah ilmu klasik ini gitu sebagai tambahan referensi kalian. Dan tentunya kalau belajar ini nggak tahu sih berguna apa nggak masih belajar ilmu klasik. Apa Syafira ini berguna nggak? Guna untuk pelajari, soalnya kan beberapa apa sih namanya patologis untuk penyakit itu lebih jelas dijelaskan kalau di ilmu klasik ini. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba demam muncul. Nah, demam kan juga ada apa sih namanya prosesnya juga. Nanti itu ya juga dijelaskan biasanya. Jadi memang ilmu klasik ini nggak cuma kayak belajar sejarah aja ya. Jadi di situ ada kayak poin-poin penting juga dari pengobatan tradisional yang memang dijelaskan di situ. Dan tentunya kalau mempelajari ini juga kalian mempelajari yang lain gitu, bisa nyambung ke yang lain, kesehatan, terus juga penyakit dalam. Nanti kalau yang sudah ambil penyakit banyak yang dasarnya sebenarnya dari teori dasar sama ya. Bu Anin, mohon maaf suaranya putus-putus. Ya. Gimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Bu, saya mau tanya. Ya. Itu nadi yang mengambang tuh maksudnya kalau dipegang terasa banget atau bagaimana sama nadi yang dalam? Kalau ya, rasa. Tapi kalau Bu, maaf suaranya. tes, sudah masuk
Suaranya sudah masuk. Ya, sudah. Nah, kalau mengambang itu, kamu jarimu nempel di nadinya aja sudah terasa. Nah, kalau dalam itu perlu ditekan. Ditekan dulu baru berasa gitu. Itu bedanya. Ya itu nanti kamu akan pelajari lebih dalam di diagnosa sih. Di diagnosa itu akan belajar tipe-tipe nadi ya. Kalau ini ya secara umum lah, kamu hafalin dulu. Pokoknya kalau mengambang itu, bentar ya. Kalau ditanyakan lagi, apa didiskusikan? Yang sudah praktek, Safira udah praktek belum? Praktek apa, Bu? Praktek Aku buat bentur. pengobatan tradisional kan sudah dapat SR kan? Oh, sudah, Bu. Tapi saya nggak cuma home care aja, nggak ngelanjutin ini. Saya ngajar, Bu. Ngajar di Gitu. mana? Homeschooling di Gresik, Bu. Yang diajarin apa? Pelajaran biasa umum. Oh, malah nggak bukan yang diambil di UNER ya? Bukan. Memang niatnya nggak ngelanjut, Bu, karena kayak susah, Bu. Menyingkronkan sindrom-sindrom itu dari dulu saya kuliah itu susah sekali. Makanya itu sebenarnya saya nggak mau lanjut, tapi karena disuruh lanjut akhirnya ya sudahlah. Terus sekarang di sini tambah bingung apa ini? Lumayan sih, Bu. Memang nggak tahu, Je. Pemikiran saya itu kayak untuk menyingkronkan suatu sindrom-sindrom itu agak susah untuk saya. Jadi mungkin karena dasar saya yang kurang memahami, jadi itu kelemahannya. Jadi untuk step-step selanjutnya agak keteteran. Ya nanti kalau kayaknya semester ini ada yang teori dasar, kamu bisa sitin kelasnya aja. Soalnya kalau nggak tahu dasarnya memang keteteran sih belajarnya. Iya, Bu, makanya saya ikut lagi. Saya ulang-ulang lagi yang dasarnya. Ya memang prinsipnya ya dari dasar itu baru bisa kok bisa begini begitu itu baru bisa mengkaitkannya kalau kamu tahu dasarnya ya. Kalau Imam ini sudah praktek. Sudah berpraktek Mas Imam? Sudah, Bu. Terus gimana? Cuman ya itu, kalau sekarang nggak terlalu praktek di klinik sendiri akhirnya. Cuman sering-seringnya home care itu akhir-akhirnya. Gara-gara ya itu kan, kuliah, lain-lain. Kuliahnya Apa, padat ya? ya lumayan, akhirnya bingung juga akhir-akhirnya. Iya. Tapi yang dipelajari di sini beda banget apa enggak sama itu yang waktu Benernya itu, kalau yang dulu itu ibaratnya itu masih apa sih namanya, kalau seumpama yang dulu itu lebih ke itu basic-basicnya. Nah, kalau udah ke sini jadinya itu, kalau udah paham basic-basicnya itu jadinya lebih itu, lebih dalam pahamnya. Soalnya kalau seumpama basicnya bingung ya akhir-akhirnya emang bingung terusnya. kalau di sana pengobatannya tuh memang diagnosanya pakai TCM tapi prinsip pengobatannya pakai
ini ya. Kalau herbal bukan herbal TCM ya. Bukan. Herbal. Kalau di sana itu lebih ke kayak apa sih namanya? Farmakologi dan lain-lainnya itu. Akhir-akhirnya Lebih ke herbal Indo, lebih Bu. ke itu kayak fungsi-fungsi jahe sendiri, kayak kandungannya apa itu jadinya dipakai itu. Terus kalau menurutmu nyambung apa enggak? Kalau ketika belajar TCM. Soalnya kan prinsipnya agak beda ya. Herbal Indonesia sama herbal TCM. Iya, kalau di sini akhirnya itu ya nyambung aja soalnya kan emang udah dapet itu dasar-dasarnya buat akupuntur itu kan, jadinya lumayan nyambung. Cuman kalau yang herbal asing agak Nah, bingung. kalau Kalau yang herbal di- asing berarti kalian belum terlalu ini ya? Cuman sekedar kayak mengenal aja. Bu. Sampai formulasi apa? Cuma misalnya yang pembebas panas itu herbalnya Kalau apa aja? formulasi sebenarnya dapat, cuman ya itu apa sih namanya kurang dijelasin gitu. Cuma Beda asal kayak di lewat sini. aja, Bu. Pokoknya tahu, udah itu aja. Makanya ada slide kayak gitu, sudah gitu aja. Nggak, kalau herbal Indonya memang benar-benar praktek banget. Tapi kalau herbal Cinanya itu enggak sebenarnya. Soalnya kan kalau di sana ya pengajarnya yang herbal Indonesia kan banyak yang dari farmasi. Jadi ya bisa mengakomodir. Ya Hmm. nanti soalnya kalau kalian ngambil yang sudah kelas lebih dalam itu kayak misalnya yang ilmu penyakit dalam, terus ginekologi, kewanitaan, terus penyakit anak, semuanya itu pakai dasarnya formula. Jadi kalau tidak memahami atau tidak kenal dengan formula itu yang tadi saya sebutkan, itu bingung. Kok formulanya, apalagi dia istilahnya Mandarin. Gimana kalian mau ini kalau nggak mencoba mengenal gitu. Kalau yang paling kenal paling mau Wang Tang ya, karena sering disebut. Ya lainnya ya harus mau mengenal ya, karena nanti apa sih kayaknya suaranya hampir sama. Ya, padahal beda ya. Apalagi yang sudah belajar peresepan pasti tahu kesusahannya. Ya, seperti itu sih sebenarnya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Saya tutup. Yang minggu depan sudah jelas ya tugasnya. Yang mulai presentasi yang sindrom awal ya. Yang tapi terus kalau yang sudah belajar itu mendiagnosanya pakai apa nanti? Nah, di lidah juga apa enggak? Sama kok, Bu. Kalau untuk diagnosanya sama semua, dasar-dasarnya juga sama. Berarti sudah kenal ini dong, sindrom-sindrom yang di non-level yang ini, meridian. Sudah kan? Kalau itu kurang kayaknya kalau untuk sindromnya ini. Soalnya ya lebih ke itu, lebih ke sindrom-sindrom umum langsung ke organ-organnya itu yang dibahas. Kalau di UNER dulu. Berarti ekses apa, efisiensi apa, Nah, kayak gitu. Cuman kalau seumpama kayak Wenping, terus Sang Heng itu gak ada. Jadinya agak bingung. apa belajar. Kita belajar di sini. Sebenarnya Bu, kalau lengkapan saya rasa lengkapan di sini. Menurut saya ya Bu ya. Ya kan? Menurut saya kalau lengkapan di sini daripada yang di sana. Cuma karena mungkin yang di sini itu kurang banyak yang tahu mungkin Bu. Jadi teman-teman saya pun nggak ada yang tahu kalau
bisa ngelanjutkan D4-nya di sini rata-rata. Jadi akhirnya kalau melanjutkan ngambilnya ke D4 kesehatan masyarakat. Karena dikiranya cuma UNER yang punya ini tradisional ini. Tahu ada. Ini dari mana? Searching. Dari kakak kelas, dari Mbak Livi itu, Bu. Oh, iya, ketuanya PP. Iya. Iya. Nah, itu makanya itu coba di situ aja. Soalnya saya juga nunggu UNER karena yang di 4-nya nggak buka-buka, ya sudah akhirnya coba di Kediri aja. D4-nya bukannya buka, tapi dari jalur reguler ya kayaknya ya. Iya, yang dari yang SMA langsung ke D4 ada, tapi kalau yang D3 ke D4 katanya tahun ini dibuka, tapi kok nggak dibuka-buka. Kalau Mas Imam taunya dari mana? Itu soalnya kan ngefollow itu D4 PTT Oh, iya, iya. IG-nya itu. Ada share itu akhirnya pikir-pikir akhirnya. Terus setelah masuk merasa ini enggak? Cocok apa enggak maksudnya sama pilihannya gitu? Sesuai apa enggak? Atau ya lebih susah? Enggak sih, sebenarnya enggak susah belajarnya. Kalau memang kalau kita belajar itu harus belajar sepanjang hayat ya. Jadi harus selalu mengupgrade gitu. Karena kan yang kita hadapi itu pasien ya, benda hidup. Jadi ya kita harus inilah mengupgrade diri. Itu sih. Mana ada ya mau ditanyakan lagi? Sesi hari ini. Mana Pak Teddy, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi yang belum bicara Pak Teddy. Ya, Bu. Gimana Pak, ada yang mau ditanyakan? Ya paling bahasa Tionghoanya aja, Bu. Belum ini. Paling situ aja sih kendalanya di bahasa sih paling. Oh, tapi sudah ikut ini kan kelas Mandarinnya kan? Udah. Ya belajar awal-awal. Tapi kalau yang tadi untuk Shanghai cukup jelas apa ada yang dibingungkan Pak? Dari penjelasan saya. Ya, biasanya sih saya malam-malam saya baca lagi, Bu. Tuh. Ya harusnya seperti itu Pak. Ya kalau nggak bisa kalau sekali lewat gitu. Ya. Apalagi di sini bagus, Bu, itu rekaman Zoom-nya diedarin. Saya kan kebetulan ngambil juga nih S2 di tempat lain. Itu rekaman Zoom udah hilangnya kemana nggak jelas gitu. Jadi kita rugi sendiri kan. Lewat aja ya kelasnya. Iya, padahal rekaman Zoom itu berharga banget, ilmu kan itu. Ya. Saudara ngambil S2 di mana Pak? Ini, Bu, obat bahan alam Pancasila. Di Pancasila ada ya? Ada, Bu, obat bahan alam. Kalau herbal, kalau di UI kan herbal namanya. Ya, saya dulu ambilnya di UI. Iya, di UI namanya herbal. Itu belajarnya juga sama Pak. Kayak identifikasi herbal secara farmasi ya? Iya, betul, Bu. Gitu. Kimia bahan alam, psikogenesis obat, kimia obat, gitu-gitu. Mencari metabolisme sekunder obat, mencari senyawa aktif obat lah, Bu. Gitu. Memang saya agak tertarik sih akhir-akhir ini, mungkin saya zaman COVID mungkin ya. Kenapa Pak tertarik sama TCM? TCM memang saya cari-cari sih ininya ya. Mau cari korelasinya gitu, Bu, sama medis modern ya. Nggak mungkin kan TCM selama ini dia ngawur kan, nggak mungkin. Nah, cuman mereka kan mungkin zaman itu dasar ilmiahnya belum ada gitu. Ya pasti ada gitu kan, ya itu saya tertarik di situ. Cuman kendalanya sedikit palingnya di bahasa ya. Ya cuman pelan-pelan aja coba. Sudah pakai tulisan ini ya.
bukan pakai tulisan aja. Iya, Bu. Suaranya putus-putus itu, Bu. Ya. Halo, ya. Ya sih, saya sudah coba pakai bahasa ininya sih. Walaupun maksudnya istilahnya Mandarin, saya sudah pakai pinyinnya ya, bukan Hanzhennya. Kalau Hanzhennya kan tidak semua yang ambil kelas ini bisa bahasa Mandarin. Iya, Bu. Terus apa bahan-bahan alam herbanya ini kan banyak juga yang ada similarnya, miripnya apa yang di Indonesia, Bu ya. Mungkin solusinya mungkin sementara seperti itu kali, Bu, kan nggak mungkin kita impor semua kan itunya, herbalnya gitu. Ya, kemarin sudah ikut kelas materi medika kan, Pak ya? Iya, Bu. Nah, itu sebenarnya kalau sebenarnya bisa herbal Indonesia itu dieksplor seperti TCM ya. Ya, kita pakai sifat yang ada di TCM itu aja, mengenal sifat herbal dari sifatnya itu dia dingin, panas, manis, pedas rasanya itu seperti itu. Kan soalnya kalau pendekatan farmasi kan dia lebih ke nyari senyawa aktifnya, dia itu ada flavonoidnya, ada apa untuk penyakit tertentu kan. Biasanya Iya. kalau yang sudah maju itu yang di Tiongkok penelitiannya memang seperti itu sih Pak. Jadi dia mengkombinasikan antara misalnya secara tradisionalnya itu untuk penyakit itu, tapi diuji lagi di lab atau itu untuk ya melihat gitu dia ada senyawa apanya gitu di ramuannya atau apanya. Pendekatannya biasanya seperti itu. Ya bisa Iya. dikombinasikan lah. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi untuk topik kita hari ini? Sudah ya? Kalau sudah, saya tunggu untuk minggu depan ya. Ini ya, persiapan presentasinya. Pak Teddy disiapkan ya presentasinya. Itu presentasinya kan satu sesi, satu pertemuan paling dua tiga orang ya, Bu ya. Ya, jadi Pak Teddy mungkin yang di akhir. Iya, mungkin sebelum itu minggu depan. Ya, jangan sampai Oke, lupa baik. ya Pak. Iya, enggak. Nggak, soalnya kalau ya biasanya sudah kerja itu ya kayak gitulah ya. Ya kalau yang baru masuk kuliah itu saya yakin pasti dikerjakan. Tapi kalau yang sudah bekerja itu kadang ya agak ini ya, perlu sering diingatkan. Oke, untuk hari ini saya akhiri ya topik pembahasan kita tentang kitab Sang Harun. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di bahan presentasinya ya. Kalau bisa presentasinya ya intinya aja sih, kalau kalian ngambil dari buku referensi yang saya kasih itu diambil intisarinya saja. Jadi nggak usah semuanya itu dikopas isinya ya. Jadi kalian coba ambil referensinya itu, dia itu sebenarnya ngomong apa, poin-poinnya, supaya juga mempermudah teman yang lain itu memahami ya. Soalnya kadang kalau kita ngambil langsung dari referensi itu tanpa kita ini kadang masih bingung ya istilah-istilahnya atau maksudnya dia ngomong apa sih seperti itu. Jadi kalian bisa baca terus coba dituliskan poin-poinnya itu yang jadi inti yang dia bahas itu apa seperti itu. Oke, itu hari ini saya akhiri ya. Kita ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.